peserta S108 untuk menuju mimbar. Regu Putra dengan nomor peserta S108 akan membawakan syarahan dengan judul Mengantisipasi Perubahan Global dengan Mempertahankan Kearifan Lokal. Regu Putra dengan nomor peserta S108 akan membawakan syarahan dengan judul Mengantisipasi Perubahan Global dengan Mempertahankan Kearifan Lokal. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tabe selamat lingun nalatai, salam sahujud kerendam malipang, adil katalido, bacuramin kasaruga, basengat kajuwata, arus, arus, arus. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah. Dr. Jalal Amin, seorang pakar ilmu sosial dan ekonomi mengatakan, globalisasi merupakan sebuah istilah yang baru muncul ke permukaan, namun fenomenanya telah merebak dan merombak tatanan kehidupan. Kini ia menjelma laksana mesin penghancur dan pelebur yang mampu meluluh lantahkan dimensi-dimensi kehidupan. Bahkan dengan tegas, Dr. Gaji At-Taubah di dalam karyanya Al-Aulamah wa Kaifiyatuha Didduha wa Ahratuha menuliskan, globalisasi dewasa ini sedikitnya mewariskan dua kenyataan bagi negara yang berkembang seperti Indonesia. Yang pertama adalah realita kemiskinan, dan kedua adalah Americanization issue, yakni isu-isu penggiringan ideologi agar berkiblat kepada Amerika. Jika menatap pada diri bangsa kita saat ini, hadirin, kearifan lokal adalah pilar penting dalam menjaga jati diri bangsa dan menghadapi ancaman budaya asing. Nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, dan kebersamaan adalah kunci kuat mempertahankan identitas bangsa, termasuk di dalam dunia bisnis. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, maka Indonesia dapat memperkuat sumber daya manusia dan mempertahankan identitas serta martabatnya di tengah persaingan global. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh International Institute for Management Development menyebutkan bahwa tingkat daya saing sumber manusia atau SDM di Indonesia menduduki peringkat ke-46 dari 67 negara pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia yang lemah itu dapat menjadi Sasaran empuk bagi globalisasi dan kroni-kroninya. Hal ini menyebabkan kearifan lokal yang sering kita banggakan, terutama di bumi Kalimantan Tengah ini, hanya menjadi Kisah sejarah manis yang terlupakan. Contohnya saja, hadirin, Tarian-tarian tradisional hanya ditampilkan sebagai seremonial belaka. Bahkan mirisnya diperjualbelikan untuk mengisi kantong para penggiat seni. oleh karena itu, hadirin, kegiatan globalisasi merupakan perubahan yang sangat dampaknya negatif.
Oleh karena itu, untuk menyikapi perubahan globalisasi dan agar kita semua tidak terbawa arus globalisasi, maka pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang terangkai dalam sebuah judul Mengantisipasi perubahan global dengan mempertahankan kearifan lokal. Sebelum berlanjut kepada syarahan, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah. Menurut Profesor Dr. Hamka, di dalam tafsir Al-Ajharnya, jilid 8 halaman 432,
menuliskan ashabiah jahiliyah pongah dan bangga karena mementingkan bangsa sendiri. Sebagaimana perkataan orang Jerman dikala Hitler naik. Duisland uba ales, Jerman di atas dari segala-galanya. Allah mengetahui itu semua palsu belaka. Allah mengenal setiap bangsa memiliki kelebihan sebanyak kekurangannya, adanya pujian sebanyak cacatnya. Islam telah menentukan langkah yang akan ditempuh dalam hidup. Yang semulia-mulia kamu ialah barang siapa yang paling takwa kepada Allah. Demikian pula yang disampaikan oleh Buya Hamka di dalam tafsir Al-Ajharnya. Beliau menyebutkan bahwa keberagaman adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya membuat kita memperluas wawasan dan menguatkan hubungan antar bangsa. Selain itu hadirin, setiap suku dan bangsa lain hendaknya saling menghormati kearifan lokal masing-masing. Globalisasi amat sangat berdampak di kehidupan kita. Salah satunya erosi budaya yang menyebabkan kearifan lokal hilang tergerus dengan budaya global. Tidak hanya itu hadirin, dampak globalisasi juga mengubah pola hidup masyarakat menjadi masyarakat yang serba materialisme bahkan konsumerisme. Hal ini menggantikan budaya gotong royong dengan falsafah Handep hapakat dan kebersamaan sebagai upaya menjaga kearifan lokal. Globalisasi juga telah mendorong peningkatan investasi di Kalimantan Tengah. Salah satunya dari sektor pertambangan dan perkebunan. Hal ini memicu eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Kalimantan Tengah yang berdampak negatif. Bukankah sudah dirasakan akibatnya hadirin? Banjir daerah, kebakaran, dan haruskah ini selalu terjadi hadirin? Stop, stop, dan stop. Kondisi ini juga mengancam kehidupan masyarakat adat Dayak. Selain itu, kondisi ini juga bertentangan dengan misi Kalimantan Tengah nomor 2, yaitu memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan global. Penting untuk kita menghentikan eksploitasi yang besaran ini demi melindungi daerah kita tercinta dari arus globalisasi. Secara keseluruhan, dampak globalisasi terhadap kearifan lokal di Kalimantan Tengah tidak hanya berdampak negatif saja, akan tetapi bisa saja membawa dampak positif apabila masyarakat dapat menyeimbangkan antara kemajuan dan pelestarian budaya. Maka sebagai solusinya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibak ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض
ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbahnya, volume 9 halaman 665, ia menjelaskan, ولا تنس نصيبك من الدنيا. ayat ini merupakan larangan untuk melupakan ataupun mengabaikan bagian dari seseorang dari kenikmatan duniawi. Larangan ini juga dipahami oleh sementara ulama bukan dalam arti haram untuk mengabaikannya, akan tetapi dalam arti mubah boleh untuk mengambilnya. Demikian pula yang disampaikan oleh Ibnu Ashur, ayat ini merupakan contoh redaksi larangan dari makna kata mubah atau boleh. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tetap di jalan yang benar dan tidak terperdaya arus globalisasi yang dapat menyebabkan hancurnya moral, kekeluargaan, dan hubungan sosial satu sama lainnya. Oleh karena itu, hadirin, diperlukan langkah-langkah bijak dalam mengantisipasi perubahan global. Yang pertama adalah memberikan pendidikan kepada generasi muda mengenai betapa pentingnya kearifan lokal dan bagaimana budaya lokal berkontribusi pada identitas bangsa. Sesuai dengan visi Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, yaitu untuk membentuk insan Kalimantan Tengah yang cerdas, komprehensif, dan bermartabat. Oleh karena itu, hadirin, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, marilah kita dengarkan lagu berikut. Pemuda-pemudi Kalteng bangunlah, bersama pertahankan budaya kita. Di bumi Kalteng yang berkah, dengan jiwa Islamiyah, di dalam persatuan sirnakan perpecahan, bersama menjaga budaya. Di dalam persatuan sirnakan perpecahan, jangan sampai terperdaya. Yang kedua adalah kontrol individu. Kontrol individu dibutuhkan setiap masing-masing individu untuk menyikapi perubahan globalisasi dan mengantisipasi akibat buruk terjadinya globalisasi di Kalimantan Tengah. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam menghadapi perubahan globalisasi yang ada di bumi Isen Mulang ini. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah. Sebagai kesimpulan, globalisasi harus disikapi dengan bijak, dengan memantapkan dan dengan memanfaatkan nilai-nilai positifnya dan tanpa meninggalkan nilai lokalitasnya. Pelestarian budaya di Kalimantan Tengah memerlukan peran pendidikan, kontrol individu, dan dukungan pemerintah sebagai upaya dalam mempromosikan budaya lokal. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mendukungnya globalisasi dan dapatnya globalisasi ini menjadi tetap eksis di era globalisasi tersebut.
Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kami menutup syarahan ini, alangkah baiknya kami tutup dengan sebuah pantun. Burung pelikan, burung merpati, terbang tinggi hinggap di dahan. Cukup sekian syarahan kami. Semoga dapat diambil pelajaran. Burung pelikan, burung merpati. Cukup sekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.